Berdoa ya sekali lagi. Bapa, kami menyerahkan untuk pertemuan ketiga pagi ini di dalam anugerah Tuhan. Kiranya Roh Kudus hadir di tengah-tengah kami, meskipun kami tidak bisa bertemu satu dengan yang lain secara langsung, tapi kami percaya Roh Tuhan tidak dibatasi oleh tempat. Ya Tuhan beranugerah pagi ini, boleh menuntun pembicaraan kami, sehingga materi yang hamba-Mu sampaikan boleh dimengerti dan menjadi berkat, sehingga kami semakin mengenal tentang kebenaran firman-Mu. Terima kasih Bapa, kami menyerahkan waktu di depan ini semua ke dalam tangan Tuhan. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Selamat pagi semuanya. Kami akan sebentar ya. Ya, saudara sekalian, hari ini saya ingin mengajak kita masih di dalam pelajaran tentang Alkitab. Dan kita akan belajar tentang inspirasi Alkitab. Ya, minggu lalu kita telah belajar tentang wahyu umum dan wahyu khusus. Nah, saya mengatakan bahwa Allah memberikan wahyu khusus kepada kita di dalam dua bentuk. Yang pertama, bentuk yang tertulis, yaitu adalah Alkitab atau firman Allah bagi kita. Yang kedua adalah Tuhan Yesus. Ya, nanti akan kita pelajari pada pertemuan-pertemuan yang masih ke depan. Nah, hari ini saudara, saya akan mengkhususkan bagaimana Alkitab itu bisa menjadi satu bacaan, menjadi satu tulisan yang ada di tangan kita. Ya, kalau kita melihat ternyata Alkitab ini ada satu buku yang sangat unik sekali. Nah, uniknya yang pertama, Alkitab ini ditulis oleh 40 penulis yang berbeda-beda. Ya, jadi mulai zaman PL sampai PB kira-kira itu ada 40 penulis yang berbeda, yang kemungkinan besar satu dengan yang lain itu tidak saling mengenal. Ya, yang kedua, ternyata Alkitab ini juga ditulis di dalam rentang waktu yang tidak pendek, tetapi 1.500 tahun. Kira-kira mulai zamannya Kitab Kejadian ditulis sampai Kitab Wahyu abad pertama itu memakan waktu rentang 1.500 tahun lamanya. Satu hal yang sangat lama sekali. Nah, yang ketiga, Alkitab ini unik karena ditulis itu meliputi atau memakai berbagai jenis sastra. Ya, ada jenis sastra narasi atau cerita seperti Injil, Gospel, ada kitab-kitab sejarah seperti Satu Raja-Raja dan sebagainya, ada kitab-kitab yang berjenis puisi, Mazmur, Amsal, Kidung Agung dan sebagainya. Nah, itu semua dipakai oleh Tuhan untuk menuliskan firman-Nya. Jadi berbagai jenis sastra, termasuk ada yang jenis sastra apokaliptik seperti kitab Wahyu, ya, banyak memakai istilah simbol-simbol di dalamnya. Nah, tetapi saudara, yang menjadi keunikan ini dari 40 penulis yang berbeda dan sebagainya, ternyata Alkitab ini memiliki fokus yang sama, yaitu berbicara tentang karya keselamatan Allah melalui Yesus Kristus. Artinya, di dalam kitab sejarah, meskipun kita membaca kitab Raja-Raja, kitab Tawarik, kitab Ester, seolah-olah begitu membosankan, tetapi di balik sejarah yang tertulis di situ, ternyata Allah itu berbicara tentang rencana keselamatan melalui Yesus Kristus, ya. Termasuk di dalam kitab puisi, Kidung Agung, Mazmur, itu semua berbicara tentang karya keselamatan Allah. Nah, saudara, ini semua membuat kita bertanya-tanya, saudara. Apakah ini hanya satu kebetulan belaka? Apakah Alkitab itu satu rekayasa tulisan manusia? Bahasa kerennya sekarang itu dicocok-cocokkan, ya. Ternyata saudara, kalau kita melihat ini sesuatu yang tidak mungkin terjadi, mengingat 1.500 tahun itu bukan waktu yang singkat dan ditulis oleh 40 penulis yang berbeda yang tidak memungkinkan mereka bisa bercakap-cakap atau bekerja sama. Satu-satunya jawaban yang mungkin adalah mengapa ini terjadi? Karena kita percaya Alkitab itu adalah kitab yang diinspirasikan oleh Allah sendiri. Ya, ini pelajaran kita pada hari ini. Jadi saudara, apa sih pengertian inspirasi itu, saudara? Nah, inspirasi itu banyak definisinya ya. Saya berikan definisi saya sendiri yang sederhana, adalah pimpinan, penyertaan, atau penguasaan Allah Roh Kudus kepada para penulis Alkitab, sehingga apa yang mereka tuliskan itu benar,
dan dapat dipercayai isinya. Ya, tidak ada sesuatu yang salah, tidak ada sesuatu yang berkontradiksi. Nah, saudara, di dalam pengajaran kita tentang inspirasi, memang selalu dikatakan Allah Roh Kudus itulah yang memakai para penulis Alkitab. Jadi fokusnya bukan kepada Allah Bapa atau kepada Allah Anak, tetapi kepada pribadi ketiga dari Allah Tritunggal, yaitu Roh Kudus yang bekerja di balik penulisan Alkitab. Nah, bagaimana kita bisa yakin, saudara, bahwa Alkitab itu diinspirasikan oleh Roh Kudus sendiri? Ternyata Alkitab yang ngomong kepada kita, ya, di dalam ayat yang terkenal, 2 Timotius 3 ayat 16, ini ayat yang paling jelas, saudara, mengatakan, segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang di dalam kebenaran. Nah, saudara, kata diilhamkan Allah itu di dalam bahasa aslinya itu artinya breathed out by God, dinafaskan oleh Allah sendiri. Jadi kata diilhamkan inilah yang dimunculkan dengan istilah diinspirasikan Allah, dinafaskan oleh Allah sendiri. Dengan kata lain, ini ada diucapkan oleh Allah sendiri. Segala tulisan yang diilhamkan Allah itu menunjuk kepada kitab-kitab perjanjian lama kita dan sekaligus kitab-kitab perjanjian baru. Nah, satu lagi ayat yang dengan jelas menunjukkan tentang inspirasi itu ada di dalam 2 Petrus 1 ayat 21. Sebab tidak pernah nubuat dihasilkan oleh kehendak manusia, tetapi oleh dorongan Roh Kudus, ya, gerakan dari Roh Kudus. Nabi-nabi itu berbicara atas nama Allah, atau rasul-rasul berbicara atas nama Allah. Jadi saudara sekalian, iman Kristen percaya Alkitab ini bukan sembarangan buku yang ditulis oleh manusia, tetapi Alkitab itu memiliki dua natur di dalamnya, dua sifat. Yang pertama adalah sifat ilahi dan sifat manusia. Yang artinya apa, saudara? Artinya Alkitab ini adalah produk tulisan ilahi sekaligus manusia. Lalu bagaimana hubungannya? Saya kutipkan ya dari seorang yang bernama J.I. Packer. Nah, J.I. Packer mengatakan, saudara, Scripture has a double authorship. Jadi Alkitab atau kitab suci itu memiliki kepenulisan ganda. Bahwa manusia itu hanya secondary author. Saya pakai ini ya. Man is only the secondary author. Jadi manusia itu cuma alat. Manusia itu cuma penulis kedua. The primary author, penulis utamanya itu adalah Allah sendiri yang memimpin, yang menyertai para penulis manusia ini untuk menuliskan maksud Allah, kehendak Allah di dalam tulisan-tulisan mereka. Maka dikatakan is God the Holy Spirit, Allah Roh Kudus yang menyertai. Demikian juga saudara sekalian, di dalam tulisan Herman Ridderbos juga sama ya. Jadi dia mengatakan inspirasi itu terdiri dari bahwa Allah itu memakai tulisan manusia menjadi instrumen atau alat dari perkataannya sendiri. Dia memakai perkataan manusia untuk tujuan-tujuan ilahi. Nah, saudara, inilah dua natur Alkitab kita, saudara. Alkitab kita ternyata itu adalah produk manusia, tulisan manusia, tetapi pada saat yang sama di balik tulisan yang nampaknya manusiawi itu ada karya Allah di baliknya yang menuntun, menyertai para penulis Alkitab. Ya, ini sesuatu yang harus kita pegang baik-baik sehingga kita mengerti, oh ternyata Alkitab itu inilah rahasianya. Meskipun ditulis 1.500 tahun, 40 penulis berbeda dengan tulisan berbagai macam jenis, ternyata semuanya itu ada benang merahnya, ada sinkronisasi, berbicara satu topik yang sama, yaitu tentang keselamatan di dalam Yesus Kristus. Nah, saya akan lanjutkan, saudara sekalian. Pada waktu kita sekarang mengerti bahwa Alkitab itu ditulis karena inspirasi Allah Roh Kudus, apa sih yang sebenarnya terjadi dengan proses inspirasi tersebut? Ya, nah ini apa yang terjadi dengan inspirasi tersebut? Nah, ada beberapa pandangan. Saya akan memberikan beberapa pandangan
Nah, saya akan memulai dari pandangan yang disebut dengan mechanical dictation, inspiration, atau inspirasi mekanik dikte. Ya, saudara, dari namanya dikte, didikte, ya, ini menunjuk kepada satu pengertian kira-kira para penulis Alkitab itu didikte oleh Allah Roh Kudus sehingga menuliskan apa yang diucapkan Roh Kudus sehingga penulis itu mirip seperti sebuah robot. Ya, jadi Roh Kudus ngomong, Musa tulis A, B, C, diketik ya oleh Musa, ditulis oleh Musa. Musa itu didikte oleh Roh Kudus kata demi kata sehingga seperti robot, saudara. Nah, ini pandangan mechanical dictation, maka disebut dengan mekanik seperti robot. Nah, saudara, apa sebenarnya yang terjadi dengan pandangan ini? Ini pandangan yang salah, saudara. Pandangan yang keliru tentang memahami arti inspirasi. Nah, memang di dalam Alkitab ya, kita menemukan banyak ayat Allah itu memerintahkan manusia menulis. Tetapi bukan berarti itu menjadikan penulis-penulis Alkitab itu seperti robot. Saya kasih contoh. Nih, misal, di dalam Yeremia 30 ayat 2 dikatakan, beginilah firman Tuhan Allah Israel, tuliskanlah. Nah, Yeremia diperintah oleh Tuhan, saudara, untuk menulis firman Tuhan. Segala perkataan yang telah kusampaikan kepadamu itu ke dalam suatu kitab. Nah, orang-orang ketika memahami ayat-ayat seperti ini loh ada kata tuliskanlah. Berarti Yeremia ini seperti robot didikte oleh Tuhan kata demi kata untuk menuliskan firman Tuhan, ya. Nah, saudara, ini adalah satu pandangan yang tidak tepat. Memang di dalam Alkitab sekali lagi banyak ayat Tuhan ngomong tuliskanlah, tuliskanlah. Tapi pada waktu penulis-penulis Alkitab itu menuliskan firman Tuhan, itu mereka bukan robot. Nanti akan saya tunjukkan pandangan yang benar seperti apa, ya. Nah, ini pandangan yang keliru, saudara. Jadi kita jangan berpikir inspirasi itu kebebasan penulis Alkitab dirampas oleh Tuhan dan mereka dijadikan seperti robot oleh Tuhan. Tidak, ya. Nah, yang kedua, Bapak Ibu sekalian, ada pandangan yang mengatakan trans inspiration. Nah, dari kata trans ini itu artinya tidak sadar, seperti orang ekstasi ya, orang trans, ya di luar kesadarannya menuliskan firman Tuhan. Nah, ini pandangan juga keliru, saudara sekalian. Alkitab tidak pernah menunjukkan penulis-penulisnya itu ketika nulis dalam keadaan tidak sadar seperti orang kesurupan atau orang ekstasi, ya mereka justru menuliskannya di dalam keadaan yang sadar. Nah, ya. Nah, ini Saudara, kenapa kok muncul pandangan ini atau pemikiran tentang trans inspiration ini? Nah, memang di dalam Alkitab ada pengalaman supranatural, Saudara. Pengalaman-pengalaman yang di luar nalar, ya. Tetapi ketika pengalaman di luar nalar itu selesai, para penulis-penulis Alkitab ini ketika menuliskan pengalaman-pengalaman tersebut, semua menulis itu dalam keadaan sadar dan normal. Bukan ketika mereka trans atau mereka menuliskan. Enggak. Ya. Nah, saya kasih contoh ya. Pertama, dari kitab Yesaya pasal 1 ayat 1. Yesaya mendapat penglihatan, saudara, dari Tuhan. Nah, ini yang membuka suratnya dengan kalimat, penglihatan yang telah dilihat Yesaya bin Amos tentang Yehuda dan Yerusalem dalam zaman Usia, Yotam, Ahaz, dan Hizkia, raja-raja Yehuda. Ya, nanti kalau sudah baca seluruh pasal ini dan pasal-pasal berikutnya, di sana itu Yesaya mendapat penglihatan dari Tuhan yang luar biasa sekali. Tetapi ketika Yesaya menuliskan pengalaman supranatural ini, Yesaya sudah di dalam keadaan yang sadar, bukan dalam keadaan di mana dia sedang di dalam kondisi supranatural tadi. Ya, tapi sudah selesai, dia tuliskan di dalam kesadaran. Contoh yang lain, Bapak Ibu sekalian. Itu ada di dalam 2 Korintus 12 ayat 1, di dalam kasusnya Paulus. Ya, aku harus bermegah, sekalipun memang hal itu tidak ada faedahnya. Namun demikian, aku hendak memberitakan penglihatan-penglihatan dan penyataan-penyataan yang kuterima dari Tuhan. Ini ayat 1, saudara. Kalau sudah teruskan ayat 2 dan 3, nanti saudara akan melihat pengalaman apa sih
Ternyata Paulus ini pernah diangkat Tuhan ke surga, saudara. Dia ngomong, aku diangkat oleh Tuhan sampai langit yang ketiga. Diperlihatkan tentang satu kemuliaan surga. Nah, ini pengalaman supranatural, kan? Tapi ketika Paulus menceritakan pulang kembali, pengalamannya ini di dalam 2 Korintus 12 ini, ya dia sudah dalam keadaan biasa, saudara. Maka dia bisa menuliskan penglihatan-penglihatan dan penyataan yang diterima dari Tuhan tersebut. Ya, jadi dengan kata lain, pandangan yang mengajarkan, saudara, tentang trans inspiration ini sesuatu yang tidak tepat. Semua penulis Alkitab ketika menuliskan surat-suratnya itu di dalam keadaan yang sadar semua. Ya, jadi ini dua pandangan tentang inspirasi yang keliru. Mechanical dictation dan dan trans-inspiration. Lalu yang benar seperti apa sih yang terjadi dengan proses inspirasi? Itu kita sebut dengan namanya personal inspiration atau inspirasi secara pribadi. Artinya, saudara, ketika Allah hendak menuliskan firman-Nya, Allah itu memilih dan memakai para penulis Alkitab dengan latar belakangnya masing-masing, kepribadiannya masing-masing, pendidikannya masing-masing, karakter atau sifatnya masing-masing, dan budayanya masing-masing. Tuhan, dengan kata lain, tetap menjaga keunikan masing-masing penulis Alkitab. Ya, jadi kalau kita mengerti tentang hal ini, kita akan menyadari Alkitab kita itu ternyata ditulis oleh penulis-penulis yang memiliki latar belakang yang bermacam-macam. Tuhan tidak pilih, khusus nabi tok atau rasul tok yang saya pakai menulis. Enggak. Ada seperti Matius itu pemungut cukai. Latar belakangnya masalah keuangan, ya, akuntan, finance. Maka kalau dia tulis kitab, dia tulisnya itu sangat mendetail sekali karena kebiasaan latar belakang pendidikannya seperti itu. Paulus, latar belakangnya adalah seorang Farisi. Maka kita membaca surat-suratnya itu berbeda isinya dengan Lukas yang seorang dokter atau tabib. Nah, ini semua ada latar belakangnya masing-masing, termasuk nabi-nabi, ya. Itu ada yang juru minuman raja seperti Amos yang kemudian dipanggil oleh Tuhan untuk jadi nabi, ada yang asalnya gembala, Tuhan panggil jadi nabi seperti Daud dan sebagainya. Nah, maka saudara-saudara, inilah cara Tuhan di dalam memilih para penulis Alkitab dengan berbagai macam sifat. Maka kalau saudara lihat tulisan-tulisan Rasul Paulus itu cenderung lebih berat, lebih sulit dimengerti daripada tulisan rasul-rasul yang lain. Kenapa? Karena secara pendidikan, Paulus itu lebih berpendidikan. Dia seorang orang terdidik dalam Farisi, murid dari Gamaliel, seorang ahli Taurat yang hebat di dalam zamannya. Nah, maka sudah lihat tulisannya lebih rumit untuk dimengerti ketimbang yang lainnya. Ya, termasuk seluruh kebudayaannya masing-masing. Budaya penulis PL berbeda dengan budaya penulis PB. Tak apa-apa, Tuhan tidak harus seragam. Tuhan bisa memakai orang yang orang yang dipilih dengan segala keunikan mereka masing-masing. Jadi dengan kata lain, saudara, Roh Kudus itu memimpin para penulis-penulis Alkitab itu tanpa merampas kebebasan gaya penulisan, ide, dan sebagainya, dan sebagainya. Jadi Tuhan membiarkan keunikannya Paulus seperti ini, keunikannya Lukas sebagai tabib seperti itu, keunikannya Markus ya seperti itu. Tidak apa-apa. Dan Tuhan tidak pernah mereka jadikan robot harus seperti ini, harus seperti itu. Tidak, biarkan Tuhan memberikan kebebasan, ya termasuk gaya penulisannya. Jadi sekali lagi mereka bisa menulis di dalam gaya penulisan yang berbeda-beda. Nah, saudara, inilah yang menjadi keunikan Alkitab ya. Sama seperti kalau kita membaca WA-nya orang, kalau kita sudah kenal dengan orang tersebut sangat dekat sekali, kita tahu gaya penulisannya, singkatannya seperti ini, seperti itu kita hafal. Sehingga kalau orang memakai
nama kita, lalu menuliskan WA kepada orang lain, orang akan tahu loh, ini kok lain kayak penulisannya, ini bukan dia ini. Nah, ya, termasuk apa yang Tuhan pimpin, yaitu adalah apa yang mau dituliskan, ide di dalam surat tersebut. Nah, kita lihat surat-surat Rasul Paulus itu banyak berisi tentang nasihat-nasihat konflik di dalam gereja. Nah, maka Paulus tuliskan nasihat bagaimana harus menyelesaikan konflik di dalam gereja dan sebagainya. Nggak masalah, itu semua Tuhan bisa pakai di dalam diri penulis-penulis Alkitab. Ya. Nah, kemudian saudara sekalian, selain daripada ini, personal inspiration itu juga membuat kita diingatkan bahwa selama proses inspirasi itu terjadi, Roh Kudus itu memimpin para penulis Alkitab tersebut, itu tidak pernah menjadikan penulis Alkitab itu menjadi orang yang sempurna tanpa dosa. Nah, ini banyak orang keliru berpikir, oh karena penulis Alkitab itu dipimpin oleh Allah Roh Kudus, dikuasai Allah Roh Kudus, sehingga tulisannya itu benar, tidak salah, berarti dia jadi orang suci tanpa dosa. Enggak. Inspirasi ini tidak pernah menguduskan orang. Ya, lihat saudara, Daud itu dipakai oleh Tuhan menuliskan banyak di dalam kitab Mazmur ya, tulisan-tulisan Daud. Tapi itu tidak menjadikan Daud orang yang sempurna. Daud pernah jatuh dalam dosa, perzinahan dan sebagainya dan lain-lain ya. Maka inspirasi itu tidak menjadikan penulis menjadi orang yang tanpa dosa. Mereka tetap orang yang berdosa, orang yang penuh kelemahan dan sebagainya. Tetapi ketika mereka menuliskan firman Tuhan, di situ Roh Kudus bekerja, menjaga, memimpin, sehingga apa yang mereka tuliskan, meskipun mereka bukan orang sempurna, tulisan mereka itu benar, tidak ada kesalahannya. Nah, berikutnya, orang seringkali juga salah berpikir tentang inspirasi. Oh, karena inspirasi ini dipimpin oleh Allah Roh Kudus, maka inspirasi itu artinya semua yang dituliskan oleh penulis-penulis Alkitab harus mendetail. Kalau tidak mendetail, berarti itu bukan diinspirasikan. Loh, ini keliru. Saya kasih contoh ya, saudara. Satu hal yang terus banyak dipertanyakan oleh orang-orang yang tidak percaya kepada firman Tuhan, kepada Alkitab, itu misalkan kasus umurnya Tuhan Yesus. Ternyata kalau kita membaca di dalam Alkitab, Alkitab itu tidak mencatat semua peristiwa masa kecilnya Tuhan Yesus. Lahirnya dicatat, ya, di kandang, dikunjungi orang Majus, dan sebagainya. Lalu menghilang, saudara. Loh, Tuhan Yesus umur 5 tahun, 6 tahun itu apa yang dia lakukan? Tidak dicatat. Tiba-tiba muncul umur 12 tahun bersama Yusuf dan Maria pergi ke bait Allah yang dicatat dalam kitab Lukas. Lalu bercakap-cakap dengan ahli-ahli Taurat di situ. Yesus umur 12 tahun. Lalu umur 13 tahun sampai umur 29 tahun kemana Tuhan Yesus? Alkitab tidak mencatat. Tiba-tiba muncul umur 30 tahun. Dia dibaptis oleh Yohanes Pembaptis, lalu mulai pelayanan, mengajar, berkhotbah, menyembuhkan, dan akhirnya mati disalib. Loh, banyak orang bertanya, loh, di mana umurnya Tuhan Yesus antara 13 tahun sampai umur 29 tahun ini? Kok nggak dicatat dalam Alkitab? Ini berarti Alkitab tidak diinspirasikan. Nah, ini satu pandangan yang salah. Ya, Kak Saudara, kalau semua hal tentang Tuhan Yesus, tentang Paulus, tentang Yohanes ditulis sampai mendetail, ya saudara bayangkan Alkitab kita mau setebal apa, saudara. Yang kedua adalah tidak ada buku biografi yang ditulis oleh manusia, siapapun itu, juga menuliskan sampai mendetail. Ketika Obama jadi presiden, wah, orang Indonesia bangga sekali karena dia pernah tinggal di Indonesia. Nah, coba saudara baca buku biografinya Obama, ya paling-paling ditulis pernah tinggal di Indonesia, umur kira-kira 6 tahun, selama 4 tahun dia tinggal di Indonesia, sekolah di SD ini di Jakarta, ya sudah begitu tok. Apa dia ditulis selama 4 tahun itu, apa yang dia kerjakan di Indonesia? Pasti ya juga tidak. Nah, ya, maka saudara jangan berpikir inspirasi itu berarti harus menuliskan semua peristiwa sampai mendetail. Tidak. Tuhan memimpin para penulis Alkitab
untuk menuliskan apa yang perlu kita ketahui saja. Yang tidak dituliskan berarti ya bagi Tuhan itu kita tidak perlu untuk mengetahuinya. Nah, ini yang berikutnya. Banyak orang juga keliru berpikir tentang inspirasi. Inspirasi itu tidak menjadikan saudara penulis Alkitab jadi orang yang serba tahu di dalam segala hal, khususnya di dalam hal ilmu pengetahuan. Ya, jadi jangan kita itu memakai ilmu pengetahuan sekarang untuk mengukur proses inspirasi Alkitab. Ya, misalkan peristiwa penciptaan, Kejadian pasal 1. Wah, ini apa kok ngomongnya seperti ini? Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi tidak berbentuk, lalu jadilah terang, maka terang itu jadi. Loh, kok seperti ini? Kok tidak cocok dengan ilmu pengetahuan modern? Berarti Alkitab tidak diinspirasikan. Nah, ya, kita tidak boleh menilai Alkitab dari kacamata ilmu pengetahuan modern. Kenapa? Ya karena Alkitab bukan ilmu pengetahuan. Tuhan menuntun para penulis Alkitab itu sesuai dengan kondisi ilmu pengetahuan di dalam zaman itu. Tidak menjadikan Musa, penulis kitab Kejadian, wah hebat, mengerti ilmu gravitasi dan sebagainya, ilmu bumi dan lain-lain. Tidak, ya. Jadi dengan kata lain, singkatnya, inspirasi ini tidak menjadikan penulis Alkitab ini orang yang maha tahu semua hal, termasuk sejarah dan sebagainya. Bahkan kadang-kadang di dalam Alkitab dicatat, para nabi-nabi ketika mendapat penglihatan dari Tuhan, mereka tidak mengerti apa maksud Tuhan, tapi mereka tulis saja apa yang Tuhan nyatakan kepada mereka. Nih, jadi jangan salah mengerti beberapa hal tentang inspirasi. Saudara, itulah tentang ya apa yang terjadi dengan inspirasi. Jadi kita tahu, saudara, inspirasi itu tidak merampas kebebasan penulis, pendidikannya, latar belakangnya, tapi Tuhan memakai segala keunikan tiap-tiap penulis apa adanya di dalam diri mereka. Nah, saya akan lanjutkan sedikit sekarang tentang apa yang diinspirasikan oleh Roh Kudus sekarang. Kalau tadi itu berkenaan dengan penulisnya ya, sekarang berkenaan dengan isinya. Apa yang diinspirasikan oleh Roh Kudus kepada para penulis tersebut. Nah, saya akan mulai kembali dengan hal-hal yang salah. Sebelum saya nanti akan berbicara hal yang benarnya seperti apa. Saudara, ada orang yang mengatakan Roh Kudus itu hanya menginspirasikan sebagian dari isi Alkitab, maka disebut dengan parsial, ya. Parsial itu kan artinya sebagian, partial inspiration. Jadi tidak semua isi Alkitab itu diinspirasikan Roh Kudus, sebagian saja. Loh, sebagian lainnya apa? Yaitu tulisan manusia biasa murni. Nah, saudara, pandangan ini mengatakan kira-kira hanya kitab Taurat dan kitab Nabi yang diinspirasikan, ya, yaitu kitab Musa, kitab Taurat, Kejadian sampai Ulangan, atau kitab Nabi yang diinspirasikan. Kitab-kitab yang seperti sejarah, Tawarik, Mazmur, oh itu tulisan manusia biasa. Itu Daud cuma karena iseng-iseng tulis kitab Mazmur dan lain-lain, ya. Lalu ada yang mengatakan, oh hanya hal dalam doktrin saja Alkitab itu diinspirasikan tentang keselamatan, tentang Yesus Kristus. Tapi kalau masalah ilmu pengetahuan, tentang sejarah, tentang budaya, dan lain-lain, Alkitab itu tidak diinspirasikan. Berarti saudara, kalau tidak diinspirasikan, ya berarti Alkitab ada salahnya. Alkitab bisa keliru. Alkitab bisa berpotensi bias, menyeleweng di dalam ilmu pengetahuan, sejarah, dan lain-lain. Ya, ini ada orang-orang yang berkata seperti itu. Ada yang mengatakan, oh yang diinspirasikan itu cuma ide pemikirannya saja, sedangkan kata-katanya itu terserah oleh manusia. Jadi cuma idenya tok. Tuhan memberikan inspirasi kepada Paulus, ide, Paulus tulis tentang keselamatan. Oh, Paulus nulis ya. Kata-katanya terserah Paulus. Nah, cuma idenya tok. Nah, saudara sekalian, saya ingin mengatakan bahwa partial inspiration ini keliru, saudara. Alkitab itu bukan hanya sebagian dari isinya yang diinspirasikan, tetapi adalah seluruhnya. Ya, seluruhnya, bukan parsial. Yang kedua, saya akan lanjutkan dulu yang keliru.
Kedua itu disebut dengan gradation inspiration, inspirasi bertingkat. Nah, pandangan ini tuh sebenarnya mirip dengan yang pertama, mengatakan, oh ada bagian dari Alkitab yang lebih diinspirasikan dari bagian yang lain. Jadi ada tingkatannya. Semua Alkitab diinspirasikan, tapi ada yang lebih diinspirasikan. Misalnya, mana yang diinspirasikan? Yaitu, misalkan ya, ayat Kejadian 2 ayat 18 berkata, Tuhan Allah berfirman. Loh ini loh, ada kalimatnya, Tuhan Allah berfirman, berarti kalimat ini di belakangnya ini, itu lebih diinspirasikan daripada ayat-ayat yang cuma nulis seperti ini tok. Matius 1 ayat 1. Inilah silsilah Yesus Kristus, anak Daud, anak Abraham. Kan tidak ada kalimat Tuhan Allah berfirman. Berarti ini kalah pangkatnya dengan Kejadian 2 ayat 18. Saudara, ini bukan pandangan yang tepat ya tentang inspirasi. Jadi Roh Kudus itu menginspirasikan. Alkitab itu semua sama rata, saudara. Tidak ada hal kalau ini lebih diinspirasikan, kalau itu kurang diinspirasikan, dan sebagainya. Jadi Alkitab itu semua memiliki kualitas, bobot, inspirasi yang sama. Yang ketiga, Bapak Ibu sekalian, yang masih keliru, saya sebut dengan conceptual inspiration. Nah, pandangan ini mengatakan, apa sih yang diinspirasikan oleh Roh Kudus? Yaitu Roh Kudus hanya memberikan konsepnya saja, lalu penulis itu mengarang bebas dari konsep tersebut. Kita masih ingat ya, dulu kita sekolah SD, selalu ada pelajaran mengarang. Nah, guru itu selalu ngomong, sekarang buat mengarang, temanya liburan Natal misalkan. Ya sudah, semua orang ngarang bebas, wis. Liburan Natal ke sini ke sana dan lain-lain. Pokoknya temanya liburan Natal. Nah, saudara, banyak orang mengatakan ketika Allah menginspirasikan Roh Kudus, apa sih yang diinspirasikan isinya? Itu cuma konsepnya tok. Tuhan memberikan konsep kepada Musa. Ayo, Musa tulis tentang penciptaan. Lalu Musa tulis Kejadian 1 tentang penciptaan itu mengarang bebas semau-maunya Musa sendiri, ya. Nah, kira-kira seperti itu, konseptual. Saudara, ini adalah pandangan-pandangan yang salah, Saudara. Parsial, gradasi, konseptual adalah pandangan yang keliru untuk memahami tentang inspirasi Alkitab. Nah, ini tiga pandangan yang keliru. Mestinya ada banyak, tapi tiga ini yang paling utama, Bapak Ibu sekalian. Maka sekarang adalah yang benar yang seperti apa? Apa sih yang diinspirasikan Roh Kudus kepada Alkitab kita? Isinya itu apa yang diinspirasikan? Nah, kita mengenal satu istilah verbal plenary inspiration. Nah, saudara, verbal itu artinya kata-kata kan, verbal. Plenary itu artinya menyeluruh. Ya, kita mengenal istilah plenary hall, berarti itu hall yang sangat luas yang bisa menampung semua atau banyak orang. Jadi verbal plenary inspiration ini mengatakan, saudara, bukan cuma idenya tok yang diinspirasikan Roh Kudus, bukan cuma konsepnya tok yang diinspirasikan Roh Kudus, tetapi ada setiap bagian dari Alkitab kita, baik itu sejarah, ilmu pengetahuan, doktrinal, dan lain-lain. Dan setiap kata-kata yang dipakai oleh penulis Alkitab, verbal, itu diinspirasikan oleh Roh Kudus. Tapi tidak menjadikan penulis Alkitab itu sebagai robot yang tadi kita sudah bahas. Dengan segala keunikan penulis itu, saudara, Allah memakai mereka, menuntun mereka, kata-kata yang dituliskan di dalam kitab mereka, itu adalah diinspirasikan Roh Kudus. Setiap kata-katanya, setiap isinya, termasuk ketika penulis Alkitab itu mencatat di dalam kitab Kejadian misalkan, pencobaan Adam dan Hawa. Di situ muncul iblis yang menggoda Adam dan Hawa. Banyak orang bingung, loh, kok Alkitab isinya ada perkataan iblis? Loh, ya itu kan
mencatat satu peristiwa yang telah terjadi. Bukan iblisnya yang menginspirasikan kepada penulis Alkitab, bukan. Tapi itu adalah Roh Kudus memimpin, menceritakan ulang apa yang terjadi di Taman Eden ketika iblis mencobai. Dan setiap kata-kata yang dituliskan di situ, itu adalah kata-kata yang diinspirasikan, dipimpin oleh Roh Kudus. Ya. Nah, Loren Bettner mengatakan, saudara, tentang verbal plenary inspiration ini, yaitu bahwa not only to general thought, ya, bukan hanya tentang idenya saja, tetapi to the very words they employed, kepada setiap kata-kata yang mereka pakai, sehingga setiap firman Tuhan, setiap mereka yang tuliskan, itu adalah infallible accuracy. Akurasinya itu sangat tepat dan tidak salah. Nah, ini pandangan yang benar, saudara. Yaitu Alkitab kita diinspirasikan, itu artinya di dalam segala hal. Ketika penulis Alkitab bercerita tentang sejarah, peristiwa yang terjadi di Israel dan sebagainya, itu semua kata demi kata diinspirasikan oleh Roh Kudus, ya. Nah, terakhir saya akan menjelaskan sekarang batasan dari inspirasi. Saudara, Alkitab kita itu diinspirasikan oleh Roh Kudus melalui para penulis Alkitab. Tetapi ada batasan-batasan di dalam proses terjadinya inspirasi tersebut. Yang pertama, Bapak Ibu sekalian, inspirasi itu hanya terjadi satu kali dan tidak pernah terulang lagi. Nah, satu kalinya terjadi itu terjadi pada naskah asli yang ditulis oleh penulis tersebut, atau dengan istilah itu disebut dengan autografa. Ya, autografa. Jadi seperti Independence Day-nya Amerika, tulis oleh founding father-nya Amerika, yaitu cuma satu kali terjadi, tidak perlu ditulis berulang kali dan tidak akan pernah terjadi. Seperti proklamasi Indonesia kita, ditulis oleh tangannya Presiden Soekarno, yaitu satu-satunya, tidak pernah terulang lagi. Nah, inspirasi itu kira-kira seperti itu, Bapak Ibu sekalian. Itu terjadi satu kali pada naskah asli yang ditulis oleh Paulus, ditulis oleh Matius, ditulis oleh Musa, dan tidak pernah terjadi terulang kedua kalinya. Karena ini hanya terjadi memang satu kali Roh Kudus memilih dan memimpin para penulis Alkitab. Ya, jadi ingat, apa yang kita pelajari sekarang itu bukan inspirasi, tapi itu adalah iluminasi lain. Iluminasi itu adalah pencerahan. Kita membaca Alkitab, sekarang kita memahami isinya. Itu iluminasi. Nah, kedua, yang menjadi batasan inspirasi ini, saudara, inspirasi itu hanya Allah berikan kepada para penulis Alkitab saja, ya, bukan kepada semua orang. Jadi ingat, tidak ada orang lagi selain penulis-penulis Alkitab yang diinspirasikan oleh Allah. Jadi kita jangan berpikir, ya, misalkan Petrus diinspirasikan oleh Allah untuk menuliskan suratnya 1 dan 2 Petrus, lalu Allah juga menginspirasikan kepada istrinya Petrus. Oh, tidak ada, saudara, tidak peduli Tuhan itu. Tuhan hanya memilih orang-orang tertentu untuk menuliskan firman-Nya. Selain itu, tidak ada lagi yang diberikan inspirasi oleh Tuhan. Jadi jangan percaya ada hamba Tuhan, pendeta, atau siapapun yang mengklaim saya diinspirasikan oleh Tuhan, diberikan wahyu baru oleh Tuhan untuk menuliskan firman-Nya lagi. Tidak ada, itu pasti bohong. Itu nabi palsu. Yang ketiga, saudara sekalian, batasan inspirasi adalah meskipun Alkitab itu diinspirasikan oleh Roh Kudus dan tidak bersalah, bukan berarti kita mengerti semua hal tentang Allah melalui Alkitab. Nah, ya, contoh paling jelas. Alkitab tidak pernah ngomong kapan Tuhan Yesus datang kedua kali. Ini misteri, Bapak Ibu sekalian. Tidak semua hal tentang Allah itu Allah singkapkan, nyatakan kepada kita melalui firman-Nya. Nah, yang tidak Tuhan singkapkan kepada kita, ya sudah, berarti itu bagi kita ada satu misteri. Jangan dicari-cari. Nanti kalau diramal-ramal kapan Yesus datang kedua kali,
nanti jadi bidat malahan. Tak boleh. Jadi ini batasannya. Meskipun Alkitab diinspirasikan, bukan berarti kita mengerti semua hal tentang Allah. Nah, terakhir Bapak Ibu sekalian, inspirasi karena itu terjadi pada satu kali pada naskah aslinya saja, maka konsekuensinya adalah inspirasi itu tidak pernah terjadi pada salinan Alkitab. Jadi kita nanti pertemuan berikutnya saya akan membahas tentang hal-hal salinan Alkitab, ya. Alkitab di tangan kita itu ternyata adalah hasil dari salinan, ditulis ulang oleh para ahli-ahli Taurat, ahli-ahli penulis Alkitab dari naskah aslinya, ditulis ulang. Nah, pada waktu para ahli ini menyalin kembali dari naskah asli, itu sudah tidak jadi inspirasi lagi, saudara. Sehingga kemungkinan salah itu bisa terjadi di dalam salinan-salinannya. Nah, Bapak Ibu sekalian, ini materi singkat kita pada hari ini tentang inspirasi Alkitab. Saya berhenti dulu sampai di sini. Saya akan tutup layarnya dan kita akan masuk di dalam tanya